One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kita pelajari tentang distribusi probabilitas binomial. Materi ini atau video ini merupakan video ketiga ya untuk materi probabilitas binomial, yang diawali dulu dengan pengertian variabel acak, kemudian dilanjutkan dengan distribusi probabilitas, sekarang distribusi probabilitas binomial. Jadi di video ini materinya juga nggak terlalu banyak, jadi nanti lebih banyak di soal-soal. Jadi nanti ada beberapa soal latihan yang sudah saya berikan kunci jawabannya atau langkah-langkah penyelesaiannya, dan beberapa belum ada penyelesaiannya. Jadi nanti harapannya setelah mempelajari video ini bisa mengerjakan soal-soal yang ada di video ini bagian akhir ya. Nanti setelah coba, nanti di video berikutnya akan saya coba untuk membahas satu persatu soal yang ada di video ini. Oke, kita mulai dari pengertian sendiri. Distribusi probabilitas sendiri sudah dipelajari atau kita pelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus pada pengertian binomialnya. Di probabilitas atau peluang binomial itu didasarkan pada percobaan binomial, yaitu percobaan yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal ya. Biasanya sukses dilambangkan dengan P, gagal dilambangkan Q, maka P tambah Q itu sama dengan 1, karena peluang, kepastian peluang itu 1 dan kemustahilan 0. Artinya nilai peluang itu antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau sukses dianggap P, gagal dianggap Q, maka P tambah Q itu sama dengan 1. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi pengertian sukses dan gagal di sini tidak ada hubungannya dengan pengertian positif dan negatif ya. Tapi sukses itu adalah apabila hasil dari percobaan itu sesuai dengan yang kita inginkan, dan gagal itu berarti bahwa hasil percobaan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di situ pengertian sukses dan gagal. Contohnya ini, pada pelemparan sebuah uang logam, nah, kemungkinan yang muncul atau yang ada adalah angka dan gambar ya. Jadi kalau kita melempar mata uang, koin atau logam, yang muncul pada saat jatuh nanti itu kalau nggak angka ya gambar ya. Cuma dua kemungkinan. Nah, jika kita ingin jika yang kita inginkan adalah munculnya angka, maka apabila terjadi angka maka disebut sukses percobaan itu. Kalau yang muncul gambar disebut tidak sukses atau gagal. Ini ya. Ini pengertian dari sukses. Dari setiap percobaan yang memiliki dua kemungkinan itu disebut percobaan binomial, dan peluangnya atau probabilitasnya disebut probabilitas binomial ya. Ini salah satu contohnya. Ini nanti kita lanjut contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya ini yang kelahiran anak. Ini bukan percobaan tapi memang kejadian. Jadi kalau kejadiannya itu adalah kelahiran anak, kemungkinannya yang lahir adalah laki-laki atau perempuan ya. Jadi kalau yang kita harapkan laki-laki dan yang lahir laki-laki, maka itu disebut sukses, atau tadi dilambangkan secara umum dilambangkan dengan huruf P. Tapi kalau yang kita harapkan adalah yang lahir perempuan dan ternyata lahir laki-laki, maka kejadian itu disebut gagal. Nah, ini ya. Jadi pengertian sukses dan gagalnya di situ. Kemudian tes masuk perguruan tinggi itu kemungkinan juga dua, diterima atau ditolak. Apakah diterima itu adalah sukses? Secara umum iya, tapi dalam konteks percobaan binomial belum tentu. Jadi kita tergantung dari kita. Kalau yang kita inginkan itu ditolak, maka ditolak ini jadi sukses dan terima itu berarti gagal ya. Jadi hati-hati di situ untuk pengertian sukses dan gagal itu. Kemudian pelemparan dadu. Nah, ini mungkin yang kadang membingungkan, karena pada saat kita melempar dadu itu kemungkinannya ada 6 ya. Kalau nggak muncul titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah itu bukan percobaan binomial? Ya tergantung dari apa yang kita inginkan.
atau kalau dalam pembelajaran sebelumnya, materi sebelumnya, itu variabel acak apa yang kita inginkan ya. Jadi kalau dalam kasus pelemparan mata dadu, kemudian yang kita inginkan muncul angka 5, berarti kalau selain angka 5 berarti itu gagal. Jadi pilihannya cuma 5 atau bukan angka 5 ya. Yang 1, 2, 3, 4, 6 ya sudah, itu berarti bukan 5. Jadi pilihannya, kejadiannya atau kemungkinannya tetap 2, 5 dan bukan 5 gitu. Bukan 5-nya itu banyak, iya memang bukan 5-nya itu banyak, tapi yang kita fokuskan pada percobaan binomial adalah 5 dan bukan 5. Itu beberapa contoh. Kemudian berikutnya ada contoh lagi. Sebelum masuk ke contoh-contoh soal, ini ada beberapa syarat supaya percobaan itu, atau apakah percobaan itu disebut percobaan binomial atau bukan. Ini ada beberapa syaratnya. Pertama, percobaan dilakukan sebanyak n kali. Artinya percobaan itu dilakukan beberapa kali, tidak terbatas, sampai berapapun nggak masalah ya. Yang kedua, hanya menghasilkan 2 kemungkinan yang tadi ya. Jadi berhasil atau gagal, sukses atau gagal gitu ya. Sukses itu sesuai yang kita inginkan, gagal itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang tiga, percobaan harus independen. Jadi seperti tadi melempar uang logam, itu kejadian lemparan pertama dan lemparan kedua tidak berpengaruh ya. Jadi kalau kita melempar mata uang, kemudian pertama keluar muncul angka, yang kedua bisa angka bisa gambar, tidak pengaruh yang pertama ya. Itu namanya kejadian saling bebas. Ini kan sudah dibahas di matwa ya. Nah, yang keempat, besarnya peluang untuk masing-masing kemungkinan itu harus sama ya. Nah, itu ciri-ciri atau syarat-syarat sebuah percobaan menjadi percobaan binomial ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ini. Setelah kita tahu syarat-syaratnya percobaan binomial, nah untuk mempermudah kita, memang sudah ditemukan rumusnya atau aturannya untuk menghitung distribusi probabilitas binomial itu ya. Jadi nanti pengaruhnya pada kejadian-kejadian yang kita inginkan, kemudian berapa banyak kemungkinannya, itu nanti jadikan menjadi satu rumus ini. Masih ingat ya, C ini adalah kombinasi. Dulu kan ada kombinasi, ada permutasi. Nah, itu ada bedanya. Kombinasi NX artinya N ini adalah banyaknya percobaan, sementara X itu adalah variabel acak yang kita inginkan. Kemudian P ini tadi sudah ya, sukses, G itu gagal. Artinya P ini peluang sukses, G peluang gagal. Berarti P tambah G nanti harus 1. Jadi kalau misalkan P-nya setengah, maka G-nya setengah. Kalau P-nya sepertiga, maka G-nya 2/3. Ya. Ya, itu ya. Kemudian nah ini keterangannya, X-nya itu bisa 0, 1, 2, 3. Nah, jadi kalau kita melempar mata uang 3 kali, kemudian kita harapkan itu munculnya angka, bisa jadi 3-tiganya angkanya nggak muncul sama sekali, maka itu variabel acaknya atau X-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena yang kita harapkan angka dan angkanya tidak muncul sama sekali, itu 0. Dan kalau kita melempar 3 mata uang ya kemungkinan cuma 0, 1, 2, 3, nggak mungkin lebih ya. N-nya itu ya banyaknya percobaan, berapa kali kita melakukan percobaan di sini. Kemudian B-nya peluang kejadian sukses, dan G-nya peluang kejadian gagal ya. Itu. Kemudian ya ini G-nya berarti 1 dikurang P. Jadi kalau P-nya udah tahu, ya G-nya otomatis bisa dicari. Nah, jadi persamaan ini kadang-kadang, nah ini ditulis seperti ini notasinya. Ada yang pakai fungsi, ini pakai istilah peluang distribusi, yang ini langsung pakai binomial ini. Ya, sama saja, tergantung nanti dari soal yang diberikan. Jadi kalau soal yang mudah itu yang langsung, jadi langsung tanyakan berapakah nilai ini, nah itu sudah. Tapi nanti ada juga soal dalam bentuk cerita. Kita nanti bisa menggunakan yang ini. Nah, seperti ini. Hitunglah
binomial 2, 5, 0,6. Nah ini sudah jelas, berarti apa, X-nya itu 2, N-nya 5, P-nya 0,6, berarti G-nya 1 dikurang 0,6. Ini contoh soal yang langsung ya, langsung tentukan ini. Yang kedua ada contoh soal yang seperti ini. Tentukan probabilitas mendapatkan dua sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam berturut-turut sebanyak 6 kali. Nah ini ada dua contoh soal yang tipenya berbeda. Kalau ini langsung, kalau ini dalam bentuk cerita kita harus menganalisis dulu. Kalau ini langsung aja, ini X, ini N, ini P. Nah soal kedua kita tentukan mana N-nya, mana X-nya, dan mana P-nya. Ini soal tipe yang kedua. Sekarang kita coba selesaikan. Yang pertama tadi kan langsung ya, jadi langsung sudah diketahui, tinggal substitusi atau tinggal masukkan ke dalam rumus yang ada. Jadi kalau B 2, 5, 0,6. Nah ini tadi sudah kan, B 2 nya ini tadi X atau yang kita harapkan, tapi kita nggak usah analisis macam-macam, langsung aja ini X, ini N, ini P. Yang jadi masalah nanti kan kita cari dulu G-nya. G-nya jelas, 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4. Nah, jadi ini ya, masukkan ke rumusnya itu, tinggal, nah G-nya 0,4 dapat dari 1 dikurang 0,6. Jadi kenapa? Karena P ditambah Q harus selalu 1. Nah, kita masukkan, berarti C-nya 52, 0,6 kuadrat, 0,4 pangkat 5 dikurang 2 dari sini ya. Jadi N dikurang X, 5 kurang 2. Nah ini kombinasi 52, di rumusnya kan ini 5 faktorial per 2 faktorial, ini dalam kurung 5 dikurang 2 faktorial kali ini 5 faktorial. Kita uraikan, ini kita uraikan panjang ini ya. Ini boleh di 0,6, boleh ditulis 0,6 kuadrat, berarti 0,36 ya, boleh ini langsung, atau dibuat pecahan ya, tergantung nanti. Kalau kita sudah biasa menghitung, biasanya tahu mana yang mudah. Kadang-kadang lebih mudah ditulis dalam bentuk pecahan, bisa juga dalam bentuk desimal. Nah, dalam contoh ini saya coba uraikan dalam bentuk pecahan. Nah ini kita uraikan 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu 2 kali 1. Yang ini 5 dikurangi 2 itu 3, berarti 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Berikutnya ini kita bagi 3 kali 2 kali 1, ini sama dengan ini. Jadi bisa kita coret. Habis ya, atau 1 di sini. Kemudian ini 5 kali 4 20 dibagi 2 10 ya. Nah, 10 ini jadi 5 kali 4 20 bagi 2 10, 10 bagi 10 habis ya. Jadi tinggal ini 6 kali 6 kali 4 kali 4 kali 4, ini 10 kali 10 kali 10 sama dengan 2304 per 10.000. Jadi lebih mudah. Kalau ini bagi 10.000 berarti kan tinggal naruh komanya di sini, 0,2304. Jadi nilai binomial ini 250,6 adalah 0,2304 ya. Rasanya nggak sulit ya ini, karena ini langsung. Nanti yang mungkin agak sedikit berpikir itu kalau dalam bentuk soal yang harus kita analisis dulu ya. Ini soal yang tipe kedua tadi. Tentukan probabilitas mendapatkan dua sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam berturut-turut sebanyak 6 kali. Jadi variabel acaknya atau X-nya itu adalah sisi gambar ya. Yang kita inginkan dua gambar dari apa? Dari 6 kali percobaan. Jadi dua gambar dari 6 kali percobaan. Berarti nanti kombinasinya adalah 6, 2. Terus P-nya berapa? Nah, P-nya ini bisa kita ketahui. Percobaan pelemparan mata uang logam itu kemungkinannya kalau tidak gambar ya angka. Berarti masing-masing gambar dan angka peluangnya 1/2 atau setengah ya. Jadi dari sini kita identifikasi dulu, kita analisis dari soal ini. Berarti X-nya 2 ya, X-nya 2.
Jadi kita menginginkan gambar sebanyak 2. Ini X-nya 2. Jadi variabel acaknya adalah munculnya gambar. Kemudian N-nya atau banyak percobaan 6 kali, P-nya setengah, berarti G-nya juga setengah. Ya. Jadi karena G itu 1 dikurang P. Ya, kembalikan ke rumus yang ada, sehingga nanti menjadi P X sama dengan 2, itu menjadi C 62 setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 2. Oke, setelah kita identifikasi unsur-unsurnya, X-nya udah tahu, N-nya tahu, P-nya tahu, Q-nya tahu. Nah, semua variabel ini kita substitusikan ke dalam ini persamaan Px sama dengan kombinasi Nx. Peluangnya dipangkatkan dengan X-nya kalikan dengan Q, pangkatkan N kurang X yang di sini. Jadi C 62 kali setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 4 ya. 4 didapat dari N dikurang X atau 6 kurang 2. Ya, ini 6 faktorial. Ini setengahnya, ini saya jadikan 1, setengah kali setengah pangkat 2. Yang ini setengah pangkat 4. Berarti nah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per ini 2 faktorial, 2 kali 1, ini 6 dikurang 2 adalah 4 atau 4 faktorial, jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadi 64 ya. Nah dari sini baru kita hitung, ini sama ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti ini bisa kita coret atau kita bagi, jadi ini 1 ya, kita coret ini. Nah, sehingga tinggal 6 kali 5 dibagi 2 atau 30 dibagi 2 atau 15, ini per 64. Jadi probabilitas mendapatkan dua sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam berturut-turut sebanyak 6 kali adalah 15 per 64. Baik, soal berikutnya ini tadi kita sudah melihat tipe soal yang harus kita analisis. Tadi itu soalnya dalam bentuk pelemparan mata uang. Sekarang kita coba soal yang pelemparan dadu. Jadi dadu, sebuah dadu ya, dilempar sebanyak 4 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali. Mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali ya. Jadi kita analisis dulu. Misalkan A itu kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3. Mata dadu yang kelipatan 3 adalah 3 dan 6 ya. Maka dari sini berarti peluang munculnya A atau peluangnya A itu 2 per 6, yaitu 3 dan 6 ini dibagi 6. Kenapa? Karena mata dadu ada 6. Kita sederhanakan jadi 1 per 3. Kemudian X-nya, variabel acaknya, nilainya 2 ya, yaitu 3 dan 6. Kemudian banyaknya percobaan itu 4 kali ya, jadi kita ngelempar dadunya sebanyak 4 kali. Setelah kita analisis, kemudian kita tahu unsur-unsurnya, kita masukkan ke dalam persamaan tadi yang warna merah ini ya. Jadi C42 kali sepertiga pangkat 2 ini, kemudian 1 dikurang sepertiga ya. Ini tadi ini Q ya, Q P dikurang seri 1 dikurang P di sini. 4 dikurang 2. Nah, kita tulis 4 faktorial per 2 faktorial. 4 dikurangi 2 ini juga 2, jadi 2 faktorial sepertiga pangkat 2 ya, sepertiga pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ini 1 dikurangi sepertiga, 2 per 3. 4 dikurangi 2 jadi 2. Nah, kita jabarkan yang faktorial 4, 3, 2, 1, ini 2 kali 1, 2 kali 1, ini tetap 2 kuadrat itu 4, nah, ini 3 kuadrat ada 9, tapi kita biarkan dulu seperti ini. Jadi ini 2 bagi 2 habis. Nah, ini 4 kali 3 itu 12 dibagi 2 itu 6 ya, 6. Ini 4 kali 3 12, 2 kali 1 2, berarti 12 bagi 2 6. Ini 1 kali 4 tetap 4, jadi ini 6 kali 4. Ini di sini ada 3 pangkat 2, 3 pangkat 2.
ya. Jadi 24 per 81. Jadi jawabannya adalah 24 per 81. Itu artinya munculnya peluang mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali, itu peluangnya 24 per 81. Kalau kita hitung, ya, silakan dicoba dihitung pakai kalkulator, betul enggak? 0,2963. Jadi nanti kalau soalnya itu IC sampai di sini benar, di sini juga benar. Tapi kalau soalnya bilang ganda, perhatikan optionnya. Bisa jadi yang diminta ini, bisa jadi yang diminta ini. Ya, tergantung yang buat soal. Ya, itu. Tapi kalau pilih IC, ya kamu sampai sini sudah benar. Oke. Ini soal berikutnya memerlukan analisis juga. Ivan mengerjakan 10 soal pilihan benar salah. Berarti ini soalnya cuma 2 pilihan ya, benar atau salah itu aja. Bukan option yang seperti biasa A, B, C, D, E. Nah, pertanyaannya berapakah peluang Ivan menjawab dengan benar sebanyak 6 soal. Jadi ada 10 soal, optionnya, pilihannya cuma benar, salah atau BS, BS. Berapakah peluang Ivan menjawab dengan benar sebanyak 6 soal? Kita analisis dulu. Berarti X-nya berapa? Nah, kita cari X-nya berapa, N-nya berapa. Misalkan A ini adalah kejadian Ivan menjawab soal benar. Ya, berarti peluangnya A, berarti A itu 6 ya. Peluangnya A-nya 1/2. Kenapa? Karena di sini soalnya cuma benar salah, tidak ada kemungkinan lain. Ya. Berarti kemungkinannya ada 1/2. Sekarang diminta yang benar, berarti A itu yang benar, 1/2. Kemudian X-nya itu adalah variabel lacaknya, yaitu 6. Banyaknya percobaan, berarti banyaknya soal itu ada 10. Nah, dari sini baru kita masukkan dalam persamaan probabilitas binomial. C-nya 10/6, setengah pangkat 6, ini 1 dikurang setengah, pangkat 10 dikurang 6. Jadi 10 faktorial kali 10 faktorial per 6 faktorial, 10 kurangi 6 faktorial kali 1/2 pangkat 6 kali 1/2 pangkat 4, 10 kurang 6. Nah, kita uraikan, panjang ya, panjang. Tapi kalau sudah bisa ngitung tanpa diuraikan ya nggak apa-apa. Ini kita lihat sama, sampai di sini sama. Ya, ini 6 sampai ini 6 faktorial, ini juga ada 6 faktorial. Kita coret. Kemudian yang bisa tinggal ini ya. Kali ini 10 kali 9, 8 kali 7 per 4, ini 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini 1/2 pangkat 6, ini 1/2 pangkat 4. Kita hitung ini. Nah, ini bisa kita coret. 4 kali 2 ini 8, jadi 8 dibagi 8 1 ya. Kemudian kita coret lagi, 9 dibagi 3 sisa 3. Berarti apa? 10 kali 3 kali 7. Berarti 210 ya. 210. Nah, gini. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 1024 ya. Jadi di sini 210 per 1024. Sampai di sini kalau soalnya isi udah selesai ya. Nah, kalau kita cari desimalnya ya 0,2051. Nah, cari desimalnya ini kan nggak mau kita pakai kalkulator. Makanya kalau soalnya isi sampai di sini sudah benar. Ini sampai di sini nih soal tadi, apa tadi soalnya? Jadi ada 10 soal, bentuknya benar salah. Berapakah peluang seseorang menjawab benar 6 soal? Jadi peluangnya 0,2051. Sangat kecil ya peluangnya bisa jawab 6 benar. Oke, soal berikutnya ini sekilas soal ini sering kali mulai SMP ya. Peluang kemudian di matematika wajib bentuk-bentuk ini sering. Cuma kadang-kadang pertanyaannya bisa berbeda dan yang kita bisa berbeda tentunya. Jadi kita jangan sampai terkecoh, harus kita baca baik-baik. Di sini dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng dengan 3 kelereng diantaranya berwarna biru. Dari kantong diambil 1 kelereng berturut-turut sebanyak 5 kali. Pada setiap pengambilan, kelereng dikembalikan lagi.
peluang diperoleh hasil pengambilan kelereng biru sebanyak 3 kali adalah, berarti yang kita inginkan dari 5 pengambilan itu, kita inginkan 3 dapat biru. Berarti apa? Variabel acaknya adalah kelereng biru. Ya. Di sini ketahuan kelereng birunya itu cuma 3 dan kita menginginkan 3 kali. Berarti tidak mungkin kita ngambil kelereng itu dapat 4 biru. Ya, berarti misalkan A itu kejadian terambilnya kelereng biru. Berarti PA-nya atau peluang terambilnya kelereng biru adalah 3/8. Ya, dari 3/8. Kenapa? Karena kelereng birunya cuma 3, kantongnya berisi 8. Berarti peluang terambilnya kelereng biru itu 3/8. X-nya 3 ya, karena kita ngambil yang kita inginkan biru itu 3. Kemudian banyaknya percobaan, banyaknya pengambilan di sini adalah 5. Nah, jadi dari komponen ini kita bisa masukkan ke dalam persamaan merah ini yang sudah kita punya. Jadi C-nya 53, 3/8 pangkat 3, ini 1 dikurang 3/8, sudah paham ya? 1 dikurang 3/8 pangkat 5 dikurang 3. Jadi 5 faktorial, ini 3 faktorial, ini 5 kurang 3. Ini 8 pangkat 3, ini 1 dikurang 3/8, berarti 5/8. Ya, nggak usah diuraikan, yang lain udah tahu ya. Jadi kalau kita uraikan bentuk faktorialnya akan jadi seperti ini, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 5 dikurang 3 2, berarti 2 kali 1. Nah, ini saya pindah ke sini. Nah, ini kita coret ya, kita bagi 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, berarti habis. Tinggal apa? 5 kali 4, 2 kali 1. 5 kali 4 itu 20. 2 kali 1 itu 2. Berarti 20 bagi 2 ini sama dengan 10. Berarti sini tinggal 10. Baru ini yang kita kalikan. Hasilnya 10. 3 pangkat 3 itu 27. 5 pangkat 2 itu 25. 8 pangkat 3 kali 8 pangkat 2, 8 pangkat 5 ya. Jadi hasilnya nih 32.768. Silakan dicek pakai kalkulator. Nanti kalau ulangan juga nggak apa-apa pakai kalkulator ya. Ini. Nah, hasilnya ini 6.750 dibagi 32.768, 0,206. Oke, soal berikutnya. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru melalui tes seleksi karyawan. Dari seluruh peserta tes, hanya 40% yang lolos. Dari para peserta tes tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 20 orang. Tentukan peluang sampel terdiri dari peserta lolos sebanyak 5 orang. Nah, kan ya. Jadi perusahaan itu membutuhkan beberapa karyawan melalui tes seleksi. Kita nggak tahu berapa yang ikut tes, tapi dari seluruh peserta tes hanya 40% yang lolos. Dari para peserta tersebut diambil sampel 20 orang ya. Jadi yang nanti pasti lolos 40%, berarti 60%-nya tidak lolos. Dari yang peserta tes semuanya itu diambil sampel 20 orang. Di antara 20 orang ini berapakah yang lolos gitu, termasuk yang orang lolos. Nah, sebagai tambahan informasi ini, perhitungannya diberikan di sini ya. Nanti kita pakai dari sini, nggak perlu ngitung lagi. Oke, silakan dicoba itu soal. Nanti akan saya berikan penyelesaiannya di video berikutnya. Ya, nanti cocokkan jawaban kalian. Soal berikutnya simple. Diketahui P X sama dengan X sama dengan ini. Kombinasi CX 0,6 pangkat X 0,4 pangkat 4 dikurang X untuk untuk X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Tentukan nilai peluang probabilitas binomial 2 sampai 4. Nah, berarti kan 0, 1-nya nggak usah dipakai ya. Ini silakan dicoba juga. Soal berikutnya, sekeping koin dilempar 5 kali. Tentukan peluang mendapat
mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali. Berarti banyak percobaannya atau N-nya 5. Peluang mendapat sisi gambar tepat 3 kali. Berarti X-nya 3. P-nya, nah karena ini koin, berarti koin uang ini maksudnya, antara gambar dan angka. Berarti peluangnya adalah 1/2. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini sudah soal cerita, analisisnya lebih dalam lagi. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Berarti peluangnya 3/5 itu peluang berhasil, peluang sukses. Nah, kita cari berarti peluang gagalnya atau Q-nya adalah 1 dikurang 3/5 atau 2/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Berarti N-nya sama dengan 5. Tentukan peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Berarti apa? Tadi P-nya 3/5, Q-nya 2/5, N-nya 5, X-nya sama dengan 3. Oke, soal berikutnya. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu. Nah, ini dadunya ada 2. Berarti ini harus dibuat tabel supaya nggak bingung ya. Jadi peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7. Berarti dadunya kita lempar, masing-masing punya titik 1 dan titik 1 sampai 6, 1 sampai 6. Berarti kalau kita lempar jatuhnya 2 dadu, kita lihat berapa kali yang jumlahnya 7. Berarti yang dadu pertama bisa 1, dadu kedua berarti 6. Kalau dadu pertama 2, dadu keduanya 5. Dadu pertama 3, dadu keduanya 4. Dadu pertama 4, dadu keduanya 3 dan seterusnya. Kita hitung yang jumlahnya 7 itu ada berapa kali. Di sini kelihatan bahwa 3 kali pelemparan, berarti N-nya 3. Di sini peluang mendapatkan 1 kali, berarti X-nya cuma 1. Ya, jangan terparu dengan angka 7. Jadi di sini adalah N-nya 3, X-nya 1. P-nya berapa? Nah, P-nya itu kita lihat ruang sampel, masih ingat ya ruang sampel. Ruang sampel kalau 2 dadu berarti ruang sampelnya 6 kali 6 atau 36. Peluang munculnya jumlah angka 7 tadi itu 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1. Berarti ada 6 kemungkinan. Berarti peluangnya adalah 6/36. Nah, sederhanakan, P-nya ada, berarti Q-nya bisa dicari. Oke, diteruskan. Masukkan ke dalam persamaan yang sudah kita punya tadi. Nah, ini soal berikutnya. Probabilitas seorang bayi belum diimunisasi rubella adalah 0,2. Nah, jelas ini P-nya 0,2. Berarti Q-nya 0,8 ya, ketahuan langsung. Pada suatu hari terdapat 4 bayi di suatu puskesmas. 4 bayi. Berarti itu N-nya ya. Anggap aja itu banyak percobaan. Jadi N-nya 4. Tentukan peluang terdapat 3 bayi yang belum diimunisasi rubella dari 5 bayi tersebut. Jadi, udah, nanti teruskan sendiri ya, teruskan sendiri. Berikutnya, suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang dipilih secara acak, tentukan peluang 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu. Oke, semakin rumit ya analisisnya. Oke, ya tadi ada beberapa soal yang sebagian sudah saya bahas, sebagian belum. Nah, untuk yang belum dibahas, kamu kerjakan sendiri sesuai dengan yang saya jelaskan di depan. Setelah selesai nanti cocokkan dengan temannya. Kalau jawabannya cocok, apalagi satu kelas cocok, insya Allah benar, harusnya benar. Walaupun ya bisa jadi salah. Tapi kalau tidak cocok, ya nggak apa-apa, nanti bisa tanyakan saya. Atau di video berikutnya nanti akan saya berikan pembahasan soal-soal tadi ya, supaya videonya nggak panjang-panjang. Nah, untuk materi ini distribusi binomial atau distribusi probabilitas binomial kita cukupkan sampai di sini ya. Di video berikutnya tentang soal-soal dan pembahasannya melengkap mulai dari
awal ya. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.